Jakarta tidak pernah benar-benar diam. Bahkan ketika pagi belum sepenuhnya datang, kota ini sudah bergerak. Suara mesin, klakson, langkah kaki, semua bercampur. Tapi dulu, ada satu suara yang selalu lebih dulu terdengar. Kasar, patah, seperti dipaksa hidup. Bajai. Ia tidak datang diam-diam. Ia datang dan langsung terasa. Bajai bukan kendaraan yang dibuat untuk terlihat bagus. Bentuknya aneh, warnanya terlalu mencolok, suaranya terlalu keras. Tapi Jakarta tidak butuh yang bagus. Jakarta butuh yang bisa dipakai. Tahun demi tahun, kota ini tumbuh lebih cepat dari yang seharusnya. Orang datang, jalanan penuh, kebutuhan bergerak makin mendesak. Di antara semua itu, Bajai masuk tanpa banyak bicara. Kecil, lincah, tidak peduli jalan bagus atau tidak. Ia jalan terus. Tidak ada momen di mana orang sadar Bajai mulai banyak. Tiba-tiba saja, ia sudah di mana-mana. Di ujung gang, di depan pasar, di pinggir jalan besar. Diam tapi siap. Tidak menunggu lama, tidak juga pergi jauh. Selalu ada di antara jarak pendek yang tidak bisa dijangkau kendaraan lain. Suara Bajai bukan sekedar bising. Ia mengganggu, tapi juga dikenali. Sekali dengar, langsung tahu. Tidak perlu melihat. Bahkan ketika sudah lewat, suaranya masih tertinggal. Seperti gema yang tidak benar-benar hilang. Duduk di dalam Bajai berarti menerima semuanya. Panas, getaran, suara yang tidak berhenti. Udara masuk, tetapi tetap berat. Jalan terasa lebih kasar dari yang sebenarnya. Setiap lubang terasa. Setiap belokan ikut terasa. Tidak nyaman, tapi cukup. Dan itu yang penting. Tidak ada argo, tidak ada angka tetap. Hanya percakapan singkat sebelum perjalanan dimulai. Kemana? Segini bang. Kadang cocok, terus jalan dulu. Cari yang lain. Tapi itu biasa. Itu bagian dari sistem yang tidak pernah ditulis. Di balik semua itu, ada orang yang terus bergerak, duduk di depan, menghadap jalan, berjam-jam. Mereka tidak banyak bicara, tidak juga terlihat ingin diperhatikan. Hanya menjalani hari, seperti biasanya. Dari pagi sampai malam, dari panas sampai hujan, dari jalan kosong sampai macet total. Bajai bukan sekedar alat, tapi tempat mereka bertahan. Lama-lama, Bajai tidak terasa asing. Ia menyatu, seperti sudah ada sejak awal, seperti memang milik kota ini. Orang tidak lagi mempertanyakan, tidak lagi memperhatikan, karena terlalu sering terlihat. Tapi ada hal yang tidak bisa diabaikan selamanya. Asapnya, suaranya, cara ia memenuhi ruang. Kota mulai berubah, perlahan, dan yang dulu dianggap biasa mulai terasa berlebihan. Tidak ada tanda jelas, tidak ada pengumuman besar, tapi jumlahnya mulai berkurang. Satu hilang, lalu satu lagi, digantikan oleh sesuatu yang lebih tenang, lebih rapi, lebih sesuai dengan arah kota yang baru. Lalu semuanya berubah. Lebih cepat dari sebelumnya. Orang tidak lagi mencari kendaraan di jalan. Mereka memanggil dari layar kecil di tangan. Tidak perlu tawar-menawar, tidak perlu menunggu lama. Semua sudah ditentukan. Dan sejak itu, cara orang bergerak tidak pernah sama lagi. Bajai tidak benar-benar berhenti, tapi mulai tertinggal.
Ia masih jalan, masih membawa penumpang, tapi tidak lagi jadi pilihan utama, tidak lagi dicari, hanya ada. Sekarang, kalau kamu mencarinya, kamu masih bisa menemukannya, tapi rasanya berbeda. Tidak lagi mencolok, tidak lagi mendominasi. Ia seperti bagian dari masa lalu yang belum sepenuhnya pergi. Kota ini terus bergerak, tidak menunggu, tidak melihat ke belakang. Apapun yang tidak bisa mengikuti akan tertinggal. Bajai oren hanya salah satunya. Tapi untuk sebagian orang, itu bukan sekedar kendaraan. Itu suara yang pernah mereka dengar setiap hari. Itu panas yang pernah mereka rasakan. Itu perjalanan pendek yang entah kenapa masih diingat. Dan mungkin suatu hari nanti, ketika suara itu benar-benar hilang, yang tersisa hanya ingatan. Kota berubah, yang tertinggal menjadi cerita.